dulu saya ini kan putra dari salah satu anggota Polri itu, dan kebetulan orang tua saya itu bertugas untuk menangani kasus narkoba dan narkotika itu. Semasa tahun saya silam dulu, itu ada salah satu kapal di pelabuhan Cirebon sana, dan kapal itu armada itu ditangkap oleh anggota-anggota kepolisian karena di dalamnya ada narkotika sejenis sabu itu. Dan saya mengetahui itu. Mungkin saya dibunuh oleh pemuda-pemuda itu atas perintah dari bandar itu. Motifnya karena khawatir saya nanti akan membongkar semuanya. Mengerikan sekali ya. Jadi ada dunia-dunia seperti itu penuh dengan fitnah. Dan semuanya bisa dibayar dengan uang. Lalu yang saya tanyakan lagi, kenapa Bapak Egi ini kan jadi Bapak pihak berwajib ya, bahkan tidak punya pangkat. Kenapa kok diam saja waktu itu, nggak turun tangan masa menangani kasus ini, pembunuhan kamu? Bapak, setahunya kan dulu saya dibunuh karena saya dibuang begitu saja di jalan seperti trotoar jembatan itu, seakan-akan saya mati karena kecelakaan. Jadi bapaknya nggak tahu bapak kamu itu? Jadi mungkin sekarang sudah tahu jika motifnya itu, tetapi apalah daya. Iya. Karena yang melindungi kasus itu bukanlah cuma orang yang pangkatnya rendah, tetapi berpangkat jenderal tinggi semuanya itu. Bisa di situ ya? Orang yang mengawal tadi, yang membunuh kamu tadi? Ya, yang membunuh saya memang sengaja dibayar oleh bandar itu mungkin. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Ya, suara yang barusan teman-teman dengarkan itu adalah suara almarhumnya Eki. Ya, Eki ini ayahnya seorang anggota kepolisian ya, namanya Bapak Rudi. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok bisa, dari mana sih dapat suaranya si Eki ini? Jadi ini yang saya baca di sebuah kolom komentar di media sosial, katanya ini coba dimasukkan jin korin atau apa ya? Mungkin teman-teman yang Muslim lebih tahu, lebih paham. Dari penjelasan ini kita akhirnya bisa mengerti ya, kenapa Pak Rudi ini yang merupakan salah satu korban, di mana anaknya menjadi korban peristiwa 27 Agustus 2016. Kita sering bertanya-tanya, kenapa sih kok ayahnya Eki ini diam saja? Dan memang benar adanya bahwa peristiwa Vina Cirebon ini bukan semata-mata karena percintaan. Tetapi informasi yang saya dapatkan adalah ini terkait dengan ayahnya Eki, Bapak Rudi, ketika itu sedang menangani sebuah kasus besar, yaitu kasus Bubuk. Ya, teman-teman tahulah Bubuk itu apa ya. Jadi katanya ada penangkapan yang dilakukan oleh ayahnya almarhum Eki ini di sebuah pelabuhan di Cirebon, sehingga si bandarnya ini tahu, dan bahkan informasi ini diketahui oleh almarhum Eki. Jadi agar kasus ini tidak menyebar kemana-mana, maka si Eki lah yang menjadi korban. Awalnya kita berpikir bahwa ini karena sebuah percintaan dan geng motor. Soal geng motor itu, mereka itu hanya disuruh oleh siapa? Teman-teman perhatikan, ada oknum polisi ketika penangkapan Peggy Setiawan yang palsu itu, wajahnya tampak seperti ada tekanan, seperti penuh dengan ketakutan. Informasinya orang itu yang begitulah. Pernah saya tunjukkan kepada teman-teman di mana ada sebuah foto orang itu ya, si oknum itu bersama dengan anggota geng motor. Jadi mereka ini yang membayar geng motor untuk menghabisi Eki, karena
Eki tahu tentang masalah yang terjadi di Pelabuhan Cirebon soal Narkibiu, soal si bubuk tadi. Seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Ya, itu melibatkan yang namanya anak yang seorang penguasa ya, yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu. Satu. Ya? Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulu Kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali seharusnya. Dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya saya mencurigai Bulu Kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit. Tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap. Hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu, yang kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli. Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang penjara-penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah satu yang bertahi lalat itu, saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu. Ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul. Tapi mereka ini dibayar seorang bandar. Bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak itu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam
pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya jadi untuk bapaknya Eki, ya yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang. Ya, pertanyaan sekarang, apakah kepolisian berani memeriksa oknum-oknum yang terlibat dengan peristiwa Vina Cirebon ini? Ya, dari penjelasan ini saya bisa membuat kesimpulan bahwa si bandar Narkibu ini dia membayar si oknum polisi yang berjenggot ini. Kemudian secara kebetulan si oknum polisi yang berjenggot ini itu punya teman anggota geng motor. Maka melalui si oknum polisi berjenggot ini, dia membayar anggota geng motor ini untuk menghabisi almarhum Eki. Karena Eki tahu betul terkait dengan penyelundupan bubuk itu. Dan ayahnya Eki ketika itu sedang menangani kasus ini. Kasus bubuk ini. Jadi sekali lagi saya katakan ini bukan soal percintaan. Artinya kita bisa mengerti kenapa kasus ini bisa sangat bertele-tele, sangat lama. Bisa-bisanya ya kasus bubuk yang ditangkap adalah seorang kuli bangunan. Pantasan saja si oknum polisi itu raut wajahnya penuh dengan ketakutan. Apakah dia takut dengan kekuatan netizen yang sangat-sangat pintar, sangat-sangat detail, sampai-sampai netizen bisa mendapatkan foto si oknum polisi berjenggot ini sedang berkumpul bersama anggota geng motor yang menghabisi almarhum Eki dan Vina. Ingat, karma itu akan berlaku. Jadi hati-hati. Hidup Anda nanti akan berakhir seperti Anda mengakhiri hidupnya Eki dan Vina. Catat ini omongan saya. Benarkah ayah Eki, seorang korban itu seorang polisi? Benarkah ayahnya seorang Egi, seorang pelaku, seorang bupati? Benarkah yang namanya ibu seorang Egi, wakil bupati? Buset, Indonesia kok yang namanya pembinihan berencana itu kok banyak pejabat yang terlibat. Terus di tengah-tengah desus mengangkat kasus masalah KPU, dana anggarannya 78 triliun. What? Ada yang garang nggak kira-kira kalau saya sentil soal ini? Sentil aja. Ya. Kemudian pula gambar seorang DPO, seorang Peggy jauh miripnya sama seorang Peggy. Peggy kan bolongan bekas anting kan ada, lah itu nggak ada. Kemudian gigi, terutama gigi seorang Peggy ya, giginya beda jauh. Terus kumis dan alis beda jauh. Kok selalu jadi korban rakyat biasa, para pejabat jadi tumbalnya? Ini ada apa ya permainan kasus Vina? Itu satu. Di tengah-tengah lagi maraknya bahas masalah kasus 78 triliun, masalah pemilu. Ini ada kaitannya nggak kira-kira sama ini?
Ya, dana gede loh. Seorang Egi, foto-foto lama seorang ibunya, ya, gambar-gambar ibunya, selfie-selfie, ya. Memang netizen bisa mencabut sama akar-akarnya ya, istilahnya ya, menguak sampai ke video foto-foto lamanya. Seorang ibunya Egi, mantan wakil bupati. Saya ulangi, seorang ibunya Egi yang saya lihat baik di Twitter maupun medsos lainnya itu mantan wakil bupati. Seorang bapaknya Egi, seorang bupati. Korban si Egi dari Vina ini seorang polisi. Loh, kok seharusnya bapaknya Egi kemarin itu ya udah tahu kasusnya begitu, kenapa nggak dilanjutkan gitu? Ada apa kok ketakutan? Yang heran ini negara hukum kita ini kok jadi kesini jadi tambah semerawut ya. Benar nggak itu si Egi? Ibunya seorang wakil yang namanya bupati. Nah, foto lamanya juga ada, ya kan? Foto Egi pada waktu ibunya belum menjadi wakil bupati. Kemudian benar enggak itu si Egi orang tuanya seorang bupati? Benar enggak? itu dulu ya. Kemudian seorang korban juga Egi, seorang polisi. Kok diam saja selama ini? Padahal seorang polisi tidak mengangkat sampai sedetil mungkin. Dari hasil visum dan rekayasa semua tidak ada ini. Apakah yang ditutupin itu terlibat seorang gubernurnya atau melibatkan pejabat besarnya di Cirebon itu? Apa bagaimana? Atau karena Indonesia lagi menolak pelantikan seseorang karena anggaran 78 triliun, ya kan? Nah, ini suatu pertanyaan rahasia, semoga cepat terkuak ya. Salam waras, salam NKRI. Salam waras, salam NKRI. Ya, si Mbak Widya ini matalang ya. Hampir semua peristiwa dia mengetahuinya dengan detail. Jadi omongannya ini selalu benar ya. Selalu saja benar. Ada yang mengatakan bahwa dia punya indera keenam. Kira-kira benar gak ya? Ternyata ini adalah fakta. Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Jadi pada tahun 2016, Kepolisian Narkoba itu berhasil membongkar penyelundupan narkotika melalui pelabuhan Cirebon. Dan itu menyangkut mafia dan bandar-bandar besar. Dan waktu itu yang berhasil membongkar ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu itu. Dan Ibtu Rudiana adalah ayah dari almarhum Eki. Dan penyelundupan itu bukan sekali dua kali sebenarnya, cuman baru ketangkap di tahun 2016. Jadi sebelumnya sudah sering. So, biasanya mafia-mafia besar ini berjalan itu kenapa bisa mulus? Karena ada backingan yang sangat kuat dari orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa atau yang berwenang di daerah tersebut. Seperti itu ya. Terus apa hubungannya sama pembunuhan Eki dan Vina? Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Oh, jelas. Jelas, kita pikir. Biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusan sama pembunuhan Eki dan Vina. Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Oh, jelas. Jelas, kita pikir. Biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusannya, itu dengan cara bisa jadi memberikan pelajaran melalui anaknya. Sebenarnya target utama adalah anaknya. Tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa sehingga sampai ada pembunuhan. Berawal, beredar info geng motor lah pelakunya. Tapi kalaupun semakin kesini diselidiki dari 8 tersangka itu bukan anggota geng motor, itu juga sangat wajar. Karena biasanya kenakalan anak-anak remaja di kampung pada waktu itu mungkin itu ada beberapa oknum yang memang kenal sama grup anak-anak itu yang dimanfaatkan, yang mungkin saja yang memanfaatkan itu adalah orang suruhan tersebut gitu loh.
Bahkan ada beberapa yang masih DPO itu tidak melakukan ruda paksa juga kan. Jadi tanda tanyanya adalah kenapa yang tidak melakukan ruda paksa itu dan kenapa dia masih DPO? Bisa jadi dia tahu atau dia dalangnya, karena dia tujuannya bukan untuk berdosa, tapi untuk memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Tapi yang orang terprovokasi yang lainnya melakukan ruda paksa karena ada kesempatan dan itu kenakalan remaja. Dan buat beberapa yang masih DPO itu biasanya dijamin keselamatannya dan yang diserahkan adalah orang-orang yang lemah tadi. Sehingga ada beberapa orang yang sudah menjalani hukuman dan ada beberapa DPO yang sampai sekarang masih terjamin identitasnya. Itu karena ada power yang masih melindungi atau mengcover mereka semua. Ngeri sekali ya. Ya itu tadi teman-teman, bahwa si Eki ini anaknya Pak Rudi yang merupakan seorang anggota kepolisian, di mana beliau ini menangani sebuah kasus bubuk ya di Cirebon. Ketika diketahui oleh si Bandar, tentunya mereka ingin menghilangkan agar pekerjaan kotor mereka ini tidak terusik lagi. Maka si Eki lah yang menjadi sasarannya mereka. Sebenarnya si Vina ini hanya secara kebetulan saat itu sedang bersama dengan pacarnya si Eki, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan kalau ketika itu hanya Eki yang mereka habiskan, artinya akan ada satu saksi kunci yaitu Vina. Vina pasti akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Maka untuk menghilangkan semua jejak itu dihabisi dua-duanya, si Eki dan si Vina. Sehingga terkesan bahwa peristiwa Vina Cirebon di tahun 2016 itu adalah soal percintaan. Tetapi semakin ke sini Tuhan semakin memperlihatkan, semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya peristiwa ini adalah karena bubuk atau narkibu. Ya. Jadi orang-orang di belakang peristiwa ini adalah bukan orang sembarang, bukan orang biasa. Orang-orang yang mempunyai pangkat dan jabatan yang sangat wow. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam waras.